Dalam Al-Quran banyak cerita yang mengajarkan kita tentang hidup dan moral. Salah satu jenis cerita yang sering dibahas adalah tentang wanita-wanita yang menunjukkan sikap durhaka atau menentang ajaran Tuhan. 3 wanita yang disebut dalam Al-Quran sebagai contoh dari sikap ini adalah istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, dan istri Abu Lahab. Mereka memiliki cerita masing-masing yang memperlihatkan bagaimana sikap mereka terhadap ajaran kebenaran. Kisah-kisah ini penting untuk kita pelajari karena memberikan pelajaran berharga tentang ketaatan dan keputusan dalam hidup. Dengan memahami kisah mereka, kita bisa belajar tentang pentingnya mengikuti petunjuk Tuhan dan konsekuensi dari menolak kebenaran. Mari kita lihat lebih dalam tentang ketiga wanita ini, bagaimana mereka hidup, dan apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman mereka. 2 kisah istri yang durhaka dalam Al-Quran merupakan istri dari Nabi, dan yang satu lagi merupakan istri Abu Lahab. Kisah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut tercantum dalam surah At-Tahrim ayat 10 yang berbunyi, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Nabi Lut menikahi istrinya ketika berdakwah di kota Sodom. Kesalahan besar istri Nabi Lut adalah karena khianat dan memilih kilau harta dunia. Ia terperdaya oleh bujuk rayu seorang perempuan tua yang memperlihatkan kepingan emas dan perak. Istri Nabi Lut dibujuk untuk mengkhianati dakwah yang dibawa Nabi Lut. Ia ditawari emas dan perak jika mampu membujuk suaminya menghentikan dakwah. Mereka melakukan skenario akal busuk seolah Nabi Lut menyimpan 2 pemuda tampan di rumahnya yang saat itu sedang bertamu sebagai bahan fitnah kepada Nabi Lut. Daerah Sodom ataupun Sedum dihuni oleh para lelaki yang menjalin hubungan seks dengan sesama lelaki. Demikian juga perempuan dengan sesama perempuan. Tidak jarang apabila ada lelaki tampan berkunjung ke daerah Sodom, maka para lelaki akan memperebutkannya. Istri Nabi Lut telah melakukan kesalahan besar. Dia berpihak kepada kaum Sodom dan mengkhianati suaminya sendiri. Tak lama kemudian Allah pun mengabarkan hal itu dan menurunkan azab kepada negeri Sodom dengan azab yang dahsyat. Istri Nabi Lut pun binasa bersama kaum Sodom, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 81-83. Para utusan malaikat berkata, Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Bagaimana dengan keadaan saat ini? Apakah di antara kita ada yang menjadi pewaris sikap istri Nabi Lut yang durhaka? Semoga saja tidak. Istri Nabi Lut tergoda dengan gelimang harta. Ia melakukan pembiaran terhadap perilaku keji dan dosa. Kemudian cenderung menutup mata, tidak mau tahu dengan keadaan sekitar. Ketahuilah, keburukan yang dianggap biasa akan menjadi hal biasa dan tidak dianggap berdosa. Kalau istri Nabi saja diazab oleh Allah, bagaimana dengan kita yang banyak dosa ini? Semoga Allah melindungi kita dari azabnya dan melimpahkan rahmat kepada kita semua. Nabi Nuh, seorang Nabi Ulul Azmi, berdakwah selama 950 tahun untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Namun hanya sedikit yang mau mendengar, termasuk istri Nabi Nuh yang tetap ingkar dan tidak percaya pada risalah suaminya. Allah SWT menggambarkan istri Nabi Nuh sebagai contoh orang kafir meskipun hidup bersama Nabi.
Istri Nabi Nuh menjadi ujian berat baginya, tetapi Nabi Nuh tetap sabar dalam menjalankan tugasnya. Ketika azab Allah datang berupa banjir besar, istri Nabi Nuh termasuk yang binasa karena memilih bersama kaumnya yang ingkar. Nabi Nuh telah diperintahkan untuk membuat bahtera dan membawa orang-orang beriman serta sepasang dari setiap jenis hewan, tetapi istrinya tidak ikut. Kisah ini mengajarkan bahwa kedekatan fisik dengan orang saleh tidak menjamin keselamatan tanpa iman dan ketaatan kepada Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan menjaga iman serta ketaatan kepada Allah SWT, meski dalam lingkungan penuh tantangan. Istri dari Abu Lahab merupakan termasuk perempuan yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran sebagai perempuan yang durhaka. Tidak hanya istrinya, tetapi Abu Lahab pun juga merupakan laki-laki yang durhaka. Kisah keduanya diabadikan dalam surah Al-Lahab ayat 1-5 yang berbunyi, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Quran Surah Al-Lahab ayat 1-5. Kedengkian Abu Lahab kepada Rasulullah dan keluarganya beserta agamanya pun semakin menjadi-jadi. Karena kelicikan Ummu Jamil yang memengaruhi suaminya, sehingga buta terhadap kebenaran yang dibawakan oleh Nabi, pengaruh dari istri Abu Lahab juga kerap cenderung saling ditimpali suaminya. Sepasang suami istri ini kerap untuk menolak, menentang, bahkan mengganggu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Makkah dengan kebencian. Bahkan, mereka tidak mengindahkan lagi bahwa Nabi Muhammad adalah keponakannya sendiri. Dari kisah istri-istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, kita mendapatkan pelajaran yang mendalam tentang pentingnya kepatuhan kepada Allah dan keteguhan iman. Istri-istri mereka, meskipun berada dalam lingkungan yang penuh petunjuk dan wahyu, tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengikuti jalan kesesatan dan akhirnya menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka yang keliru. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya memilih jalan yang benar dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang dapat melindungi seseorang dari azab Allah kecuali iman dan amal saleh yang tulus. Ini juga menjadi peringatan bahwa hubungan keluarga yang dekat dan penuh kasih tidak menjamin keselamatan jika salah satu pihak menolak kebenaran. Dengan merenungkan kisah ini, kita diharapkan semakin sadar akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Marilah kita senantiasa memperbaharui niat dan meningkatkan amal ibadah, agar tidak hanya menjadi hamba yang patuh, tetapi juga contoh baik bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga iman, mematuhi perintahnya, dan menjalani kehidupan yang diridai oleh Allah.